Hai geng, selamat datang di Motiven Podcast bareng aku, Hendrik. Podcast ini sengaja aku buat khusus untuk kamu yang tengah sendiri dan gak tahu mau ngapain. Tanpa lama-lama, langsung aja yuk dengerin podcast episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai geng, gimana kabarnya? Aku harap kamu baik-baik aja ya. Akhirnya Motiven telah sampai di episode 9. Dan di episode ini aku bakal cerita kenapa sih dulu aku ikut relawan. Aku ikut relawan itu tahun 2016 ketika aku masuk semester 7 kalau nggak salah, pada saat kuliah S1. Dan memang tujuan aku sih nyari pengalaman aja ya. Nyari pengalaman gimana sih dunia luar kampus kayak gitu. Dan ternyata apa yang selama ini aku impi-impikan itu semua ada di sana kayak gitu. Dan akhirnya ya seneng-seneng aja ngejalaninya. Cerita ini sebenarnya udah pernah aku ceritakan dalam buku antologi aku yang pertama. Itu terbit tahun 2017 dengan judul Bangga Jadi Relawan. Ini adalah buku antologi pertama yang aku tulis bareng teman-teman relawan Nusantara, Malang. Dan di buku itu aku bakalan banyak sekali mengulik soal gimana awal-awal aku terjun di dunia relawan. Penasaran? Makanya tetap dengerin podcast episode ini ya. Mentari pagi ini menyilaukan mataku yang tengah asyik bermimpi. Ku coba membuka mata secara perlahan. Sulit rasanya menahan kantuk ini. Aku tersentak kaget ketika jam di atas dinding kamarku menunjukkan pukul 7:28. Lagi-lagi aku bangun kesiangan. Kudorong tubuhku untuk turun dari ranjang. Kulangkahkan kakiku untuk mengambil air wudhu dan bergegas sholat subuh. Ya Tuhanku, ampunilah hambamu ini, kataku dalam hati. Aku tidak mengerti belakangan ini selalu bangun kesiangan. Ponselku mulai berdering. Ku ambil dan ku tengok ternyata sudah banyak pesan WA grup milik relawan Nusantara Malang. Ada sekitar 37 pesan yang belum kubaca. Kulihat dan kuamati isi pesan itu hampir sebagian besar berupa dokumentasi aksi relawan di Pasuruan. Desa Duyo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, sejak hari Kamis 12 Januari 2017 kemarin, wilayah ini tergenang banjir dan membuat warganya tidak dapat melakukan aktivitas apapun selain menyelamatkan material yang terkena banjir. Bahagia sekali rasanya aku membaca berita di atas, karena teman-teman relawan telah sukses menjalankan aksinya. Namun, ada sedikit perasaan yang mulai berkecamuk dalam hati. Aku tidak memahami secara pasti, yang jelas, ingin sekali rasanya diri ini bisa terlibat dalam aksi seperti itu. Ada sedikit rasa penyesalan, karena tidak bisa ambil bagian dalam acara tersebut, karena ada agenda lain yang tidak bisa aku tinggalin. Aku mulai mencoba untuk berpikir positif. Mungkin hari esok waktunya. Hari ini, waktuku terasa lebih longgar. Ku amati jadwal agenda yang tertempel di dinding kamar. Tidak sebanyak hari kemarin. Aku mulai menyalakan laptopku dan mulai mengecek emailku. Setelah beberapa menit menunggu, terlihat bahwa tidak ada satupun pesan yang masuk. Aku agak kecewa karena email yang dari seminggu lalu aku kirim belum juga dapat balasan. Akhirnya
Kuputuskan untuk membuka Spotify. Aku cari lagu-lagu dengan irama upbeat yang sekiranya dapat menghibur kegundahan hati ini. Kunaikkan volume musik secara perlahan. Aku coba untuk menikmati setiap alunan musik yang dimainkan. Aku mencoba membuka akun Facebook pribadiku. Kulihat ada beberapa postingan foto-foto relawan ketika acara Diksar 3 minggu yang lalu. Sedikit flashback dalam ingatanku. Ada beberapa kejadian selama Diksar yang membuat aku kembali memikirkan bagaimana untuk bisa menjadi seorang relawan seutuhnya. Relawan yang selalu siap sedia ketika ada yang membutuhkan bantuan. Relawan yang bekerja dengan tulus tanpa mengharap balas budi. Relawan yang memberikan kerja nyata, bukan selfie untuk menunjukkan eksistensi diri. Masih terngiang dalam kepalaku ketika dini hari, sekitar pukul 2 pagi, para peserta dibangunkan hanya dengan beberapa tiupan peluit saja. Beberapa peserta yang dengar tiupan peluit itu mulai membangunkan para peserta lain yang masih pulas tertidur. Kami harus segera mengemasi barang bawaan masing-masing tanpa ada satupun yang tersisa di bivak yang kami tinggali. Sambil menenteng karier, kami pun mulai lari dan bergegas menuju sumber suara. Hal ini sangat berat bagiku, mengingat rasa kantuk belum bisa hilang dari mataku. Sesampainya di lokasi sumber suara, seorang komandan lapangan meneriaki kami karena terlambat masuk ke barisan. Saya sudah ingatkan kepada kalian kemarin, jika ada satu saja dari kalian yang terlambat, maka hukuman akan dilimpahkan kepada semua peserta tanpa terkecuali. Ingat, kalian ini satu kelompok, jangan egois satu sama lain, ujar komandan lapangan. Karena kesalahan ini, semua peserta ambil posisi untuk melaksanakan push up. Push up pun ketika dini hari dilakukan sebanyak 30 kali. Mengingat push up ini dilakukan dengan memikul karier, maka beban para peserta juga lebih berat. Ada rasa tidak tega dan kasihan kepada teman-teman peserta. Banyak di antara kami yang meminta keringanan kepada komandan lapangan untuk mengganti posisi push up menjadi squat jam, namun tidak semua permohonan peserta dituruti oleh komandan lapangan. Dini hari ini ada agenda simulasi bencana. Para peserta dituntut untuk ikut terlibat dengan memerankan beberapa profesi seperti tim relawan, tim kesehatan, tim evakuasi, dan juga tim keamanan. Sedangkan korban diperankan oleh para panitia Diksar. Ada sebuah kejadian unik pada simulasi ini, yang mana ketika itu aku tengah mencoba menolong salah satu korban. Korban tersebut mengalami luka parah pada bagian lengannya. Setelah tim kesehatan mengobati lukanya, aku dan tim evakuasi mencoba untuk memindahkan korban ke posko bencana dengan menggunakan tandu. Ada 3 orang yang akan memindahkan korban. Salah satunya aku yang kebetulan kebagian di bagian tengah korban. Kami mencoba memulai mengangkatnya, namun tidak bisa terangkat karena tubuh korban yang terlalu berat. Akhirnya kami memutuskan untuk mengembalikannya ke posisi semula. Aduh, remo awak iki, awakmu iso ngangkat gak sih? Ucap korban tadi dengan logat Jawa Timurnya. Aku merasa sangat bersalah karena bukannya menolong korban, malah membuat korban sakitnya tambah parah. Akhirnya aku dan teman-teman memutuskan untuk memberdirikan korban, karena sepertinya korban masih kuat untuk berjalan. Belum sampai badan korban berdiri, tiba-tiba tim evakuasi lain datang dan menyuruh membaringkan lagi korban. Kenapa diberdirikan? Seharusnya kita mengangkat korban menggunakan tandu. Kasihan korban, sakit-sakitan, ucap relawan itu dengan nada tinggi. Maaf mas,
Tadi saya dan teman-teman sudah berusaha mengangkatnya, namun tidak bisa, jawabku. Ayo, dicoba lagi, perintah relawan tadi. Kami akhirnya mencoba mengangkat korban sekali lagi dan membawanya ke tandu. Meskipun ada tambahan 1 personel, beban yang dirasakan masih cukup berat. Belum setengah terangkat, kami pun mulai membaringkannya lagi. Selanjutnya tubuh korban kami berdirikan dan kami bopong korban tadi ke posko. Aku berpikir pada diri sendiri, andaikan itu benar-benar terjadi dan bukanlah simulasi, apakah aku akan melakukan hal yang sama seperti tadi? Mengangkat, turunkan korban sesuka hati tanpa memperdulikan rasa kesakitan korban yang semakin parah akibat perlakuan kami. Cerita lain juga terjadi ketika acara penjelajahan di siang hari. Pada saat di pos 3, kami disuruh untuk simulasi. Seandainya di suatu wilayah sedang terjadi tanah longsor, ada salah satu korban yang mengalami patah tangan dan kaki. Korban tersebut harus diperankan salah satu dari anggota kelompok. Kami diberi waktu 10 menit untuk mengobati dan mengangkat korban ke sebuah tanduk. Akhirnya, kami putuskan korbannya adalah orang yang memiliki berat badan paling kecil di antara kami. Dan kebetulan, orang tersebut adalah seorang perawat yang terbiasa menangani hal-hal medis seperti ini. Untuk mempersingkat waktu, kami putuskan seorang perawat tadi mengobati lukanya sendiri, sedangkan kami berempat yang memandu, mencoba membuat tanduk. Ketika sang korban telah selesai menangani lukanya sendiri, tanduk yang kami buat belum jadi. Tanduk tersebut baru jadi ketika waktu yang disepakati telah habis. Kami pun mulai mengangkut korban ke atas tanduk. Namun di tengah pengangkatan korban, tiba-tiba terdengar bunyi peluit tanda waktu habis dan panitia di pos tersebut mengatakan kepada kami bahwa korban telah meninggal karena kami telat membawanya ke tanduk. Sangat miris sebenarnya mendengar ucapan panitia tadi, mengingat hanya kurang beberapa detik saja kami mampu menyelesaikan tugas ini. Namun, yang namanya keterlambatan dalam suatu bencana tidak bisa ditoleransi walau 1 detik saja, karena ini menyangkut nyawa manusia. Akhirnya, kami menggotong korban ke pos selanjutnya dalam kondisi meninggal. Jarak pos ini dengan pos berikutnya cukup jauh. Terkadang kami berhenti sejenak untuk mengembalikan tenaga yang sejak tadi mulai terkuras. Air minum yang menjadi bekal persediaan kami di perjalanan ini juga sudah menipis. Sangat terasa sekali menjadi seorang relawan membutuhkan kerja keras yang serba ekstra. Bukan hanya fisik yang ditata, namun juga mental yang harus ditempa. Sesampainya di pos terakhir, ketua kelompok melaporkan kepada panitia penjaga pos bahwa korban sudah dalam kondisi meninggal. Di pos ini, kami diceramahi bahwa baru kelompok kamilah yang korbannya meninggal. Untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut, akhirnya kami dipaksa melakukan push up 5 kali sebagai hukumannya. Hukuman ini sebenarnya tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan nyawa seorang manusia. Beberapa kejadian yang aku alami di sini membuatku terus berpikir tentang arti relawan sebenarnya. Banyak orang mengatakan relawan adalah seorang yang mau melakukan sesuatu dengan tulus tanpa imbalan. Seorang relawan harus mampu memberi kebermanfaatan untuk orang yang ada di sekitarnya. Relawan juga harus senantiasa bersikap rendah hati apabila banyak orang memujinya. Dalam hati aku terus bertanya, sudah pantaskah aku menyandang gelar sebagai seorang relawan? Hanya Tuhan yang bisa menjawabnya. Nah, itu tadi sekilas cerita ketika awal perjalanan aku gabung di Relawan Nusantara Malang. Dan sebenarnya
pada saat cerita tadi dibuat, yakni sekitar tahun 2017, aku masih baru dan belum banyak terjun di lapangan kayak gitu. Dari pada saat Diksar atau pendidikan dasar itu, aku mulai belajar sebenarnya kalau misalkan jadi relawan itu memang ya harus siap mental. Dari segi fisik juga harus kuat kayak gitu. Karena ketika kita di lapangan salah melakukan tindakan, itu bakalan fatal banget. Karena biasanya itu juga menyangkut nyawa seorang manusia. Seperti beberapa kejadian ketika tadi aku simulasi, banyak banget salahnya. Karena memang itu juga awal pertama aku terjun, masih ibaratnya belum ada pengalaman sama sekali. Paniknya luar biasa ketika menghadapi sesuatu. Itu yang terkadang kita bisa menyebabkan kegagalan. Dalam hal ini bisa berujung kematian kayak gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di episode 9 ini. Apabila ada kesalahan, aku minta maaf ya. Seperti biasa, tak lengkap rasanya kalau misalkan di episode kali ini aku gak bagiin kata-kata indah. Nah, kata-kata indah kali ini datang dari Pak Anies Baswedan. Relawan tidak dibayar bukan karena tak bernilai, tapi karena tidak ternilai. Oke, terima kasih banyak buat yang udah ngedengerin sampai akhir episode ini. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.